Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Riandono SPD, guru mata pelajaran di SMA Negeri 2 Batanghari. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan nomor peserta 150440000631. Pada video ini saya akan mempersembahkan video praktik mengajar saya dengan menggunakan metode problem based learning. Pada video ini saya akan mempersembahkan video praktek mengajar saya pada hari Sabtu 11 Oktober 2025 di kelas 10E1 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan materi pembahasan Syu'abul Iman. Semoga video ini bisa menjadi gambaran bagaimana saya membangun pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih? Sudah pada sarapan? Oke. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa belajar seperti biasanya. Kita masih bisa berkumpul di sini untuk mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini. Minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai materi etos kerja dan rasa bersyukur. Hari ini kita akan mempelajari mengenai Syu'abul Iman. Sebelum itu akan saya absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak? Ada semua? Baiklah. Kalau gitu ketua kelasnya siapa? Anda. Anda silakan pimpin doa. Siap.
Jika aku bisa beli motor, aku tak perlu mengayuh sepeda. Aku ingin sepeda. Aku lelah selalu berjalan kaki. Sejak tragedi itu, kehidupanku berubah. Kini, aku hidup sebatang kara dan hanya memiliki sebuah tongkat kayu yang setia menemaniku berjalan. Berjalan, melewati kerasnya kehidupan. Tujuan dari pembelajaran kali ini, kita dalam melalui pembelajaran Syarul Iman sesuai diharapkan dapat memahami bahwa iman bukan hanya mengenai keyakinan, tetapi iman juga tercermin dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Sehingga apabila iman itu dapat tumbuh tidak hanya dari hati, dapat tumbuh dari lisan dan perbuatan, itu kita akan menjadi manusia atau pribadi yang beriman, berakhlak mulia dan berbuat. Model pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah model problem based learning. Dalam metode ini kita akan mencoba memecahkan masalah kehidupan yang berhubungan dengan keimanan dan akhlak. Bagaimana menjaga iman di zaman sekarang? Dengan cara ini kita belajar bahwa yang agama bukan hanya untuk diketahui tapi juga diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Problem based learning ini adalah pembelajaran yang berdasarkan pada masalah kita sehari-hari. Masalah kita sehari-hari itu banyak. Contoh yang paling basic itu adalah kebersihan. Oke, dan jadi melalui pembelajaran hari ini kita akan memecahkan masalah kebersihan dengan dikaitkan pada pelajaran Syarul Iman. Dan ini adalah materi Syarul Iman sesuai gangguan dari jalan. Rasa malu juga merupakan bagian dari iman. bagian dari iman. Jadi kalau kita lagi di jalan, lalu ada batu atau ada ranting di jalan, hendaklah kita menyingkirkan halangan yang ada di jalan, karena itu merupakan cerminan bahwa kita merupakan pribadi yang beriman. Rasa malu akan lawan jenis, rasa malu akan perbuatan yang tidak baik itu juga merupakan cerminan bahwa kita adalah orang yang beriman. Tidak hanya itu, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285 itu juga berbunyi artinya Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Oke, cabang-cabang iman itu ada tiga. Yang pertama, iman cabang lisan. Terus kalau yang perbuatan, apakah kita selalu melakukan ini? Insya Allah. Kalau kita selalu melakukan itu, hampir di setiap hari, di sela-sela aktivitas kita selipkan ini, maka kita merupakan bagian dari orang-orang yang beriman. Oke, sekarang saya akan membagikan kelompok. Dan bagaimana cara pembagian kelompoknya? Saya akan menghitung 1 sampai 3, lalu dilanjutkan lagi dengan angka 1 sampai 3. Karena saya akan membagi jumlah kelompoknya menjadi 3 kelompok. Bisa? Dimulai dari sebelah kiri atau di sebelah kanan? Kiri saya atau kanan saya? Kiri. Sini, dari perempuan dulu. Oke, bisa? Oke. 1. Ya, semuanya sudah mendapatkan kelompok? Oke, karena kita semua sudah duduk berkelompok, saya di sini ada yang tak pilih. Saya bagikan dulu per kelompoknya masing-masing. Ya, semua sudah dapat
Ya, dengarkan ya. Nanti kita akan memberikan tanggapan mengenai hasil diskusi teman kita di depan. Ayo, silakan. Ya, apa saja cabang lima yang sudah kita lakukan ini cabang apa? Hati, lisan, atau perbuatan? Hati, oke? Yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari apa? Yang ketiga berprasangka baik, yang keempat tawakal, yang kelima percaya diri, yang keenam beriman. Ya, berikutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 kemana dengan di depan. Ayo, mari. Ya, ke depan. Selalu melakukan hal yang positif, yang ketujuh membaca doa sehari-hari, yang kedelapan sholawat. Salawat. Oke, itu adalah 8 contoh sabulimang cabang lisan yang sudah dikumpulkan oleh kelompok 2. Bagaimana kelompok lain, ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan Zaki. Sudah, Pak? Ada yang menanggapi? Tidak? Oke, kalau tidak, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok nomor 2. Kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang cabang Subhanul Iman yang kita lakukan. Yang di sini ada pertama sholat, kedua puasa, 3 zakat, keempat sedekah, kelima gotong royong, keenam tolong menolong, ketujuh menyingkirkan halangan di jalan, dan yang terakhir naik haji. Itu dari contoh-contoh sebagian dari perbuatan. Ada yang menanyakan? Ya, bangga, ada yang ingin menanggapi? Itu adalah contoh-contoh seperti macam perbuatannya. Nah, bagaimana cara kalian menerapkan hidup tolong menolong? Nah, apa cara tolong menolong sehingga itu bisa masuk dalam sabuliman, gitu? Oke, ya. Yaitu dengan cara misalnya contohkan dalam kehidupan sehari-hari itu pasti banyak kita melakukan tolong menolong. Misalnya teman kita ada yang di suatu hari itu misalnya kita ada iuran kelas, misalnya untuk bayar kelas, sedangkan semua orang tuh gak semuanya punya ya uang, maksudnya tuh ya gak semuanya pasti ada punya uang kan, pasti ada di masa-masa mereka nggak ada uang, jadi kita membantu dengan cara meminjamkan uang terlebih dahulu untuk membayar kas, begitu caranya. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Ada yang mau menanggapi lagi? Tidak? Kalau tidak ada, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam kehidupan sehari-hari ya, kita sehari-hari kemarin kita ngapain, kemarin lagi kita ngapain, hari ini kita ngapain, itu adalah aktivitas sehari-hari yang bisa menggambarkan bahwa kita itu merupakan manusia yang beriman. Kita sedang mempresentasikan, namun tadi di kelompok
pembelajaran kita bersama. Jawabannya benar, namun itu agak sedikit koreksi. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk asalnya lagi. Silakan dikembalikan meja kursinya seperti sedia kala kita duduk. Apa ya? Tepuk cinta. Cinta kamu. Sayang kamu. Cinta kamu. Ya, tepuk tangan dulu. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, iman itu adalah keyakinan yang melibatkan hati, lisan, dan tubuh. Sedangkan soal beriman itu adalah teman-teman iman yang mencakup aspek hati, lisan, dan anggota tubuh. Dengan mengamalkan soal beriman, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidup keimanannya dan dapat mendapatkan ketenangan dalam hidup. Cabang-cabang iman yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah mengetahui apa saja yang kita lakukan. Yang biasanya kita lakukan dari pagi itu, kalau perbuatan apa saja yang kita lakukan? Sholat subuh. Setelah sholat subuh kita ngapain lagi? Olahraga. Bantu orang tuh. Terus apa lagi yang menggambarkan iman kepada sholat tuh? Kita pergi ke sholat. Mandi kan bersih-bersih itu juga termasuk dalam jamaah iman. Apabila di jalan saat kita hendak berangkat ke sekolah ada rintangan atau halangan, kita singkirkan atau enggak? Tidak. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.